Shalom, perkenalkan nama saya Slami dengan NIM 221611. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jurnal yang saya teliti yang berjudul Pengaruh Penempatan Snort terhadap Keamanan Jaringan di Studi Kasus Laboratorium 6 Jaringan Kampus 4 Akfrit, Yogyakarta. Pengertian Snort. Snort merupakan aplikasi atau security tools yang berfungsi untuk mendeteksi serangan sekaligus juga melakukan pencegahan. Di dalam jaringan, Snort dapat ditempatkan di beberapa posisi yang mana penempatan Snort terhadap disesuaikan dengan kebutuhan atau kriteria keamanan jaringan yang diinginkan oleh pengelola suatu jaringan. Penempatan sistem Snort dapatkan data hasil pengujian yang dapat dijadikan tolak ukur ketentranan pada sistem keamanan jaringan berdasarkan dua penempatan Snort. Nah, ini adalah salah satu penempatan Snort dalam yang ada pada gambar ini. Terdapat penempatan Snort dalam. Gambar yang kedua ini adalah penempatan Snort luar. Keterangannya, pada Snort dalam seperti yang ditunjukkan oleh gambar 2, sistem Snort pada jaringan ditempatkan antara router dengan switch atau dapat dikatakan posisinya tepat di bawah router. Sedangkan Snort luar seperti ditunjukkan oleh gambar 3, sistem Snort ditempatkan di atas router sehingga letaknya di antara router dengan ISP atau internet. Dari kedua penempatan sistem Snort tersebut akan dianalisis dari segi kerentanan keamanan jaringan setelah pengujian serangan terhadap keamanan jaringan IDS Snort. Perancangan dimulai dengan pembuatan skema jaringan berdasarkan dari hasil analisis identitas masalah yang sudah dilakukan sebelumnya dengan spesifikasi dan kebutuhan sesuai dari pengelola jaringan. Nah, berikut topologi fisik yang sudah dirancang melalui simulasi jaringan menggunakan aplikasi simulator GNS3 seperti ditunjukkan oleh gambar 4 dan 5. Nah, ini adalah salah satu rancangan topologi. Ini adalah salah satu gambar rancangan topologi fisik Snort dalam. Nah, yang ke gambar kedua, ini adalah rancangan topologi fisik Snort luar. Tahapan selanjutnya setelah perancangan jaringan yaitu mengimplementasikan sistem keamanan jaringan dengan aplikasi IDS Snort. Pada tahap ini, langkah-langkah yang dilakukan yaitu instalasi IDS Snort beserta syarat-syarat library yang perlu dipenuhi sebelum memasang IDS Snort pada server jaringan. Nah, ini adalah gambaran hasil instalasi Snort yang berhasil dengan memeriksa versi Snort yang sudah terpasang. Selain IDS Snort yang dipasang pada server jaringan, terdapat langkah tambahan yang perlu dilakukan untuk bisa menggunakan IDS Snort menjadi lebih user friendly, yaitu memasang aplikasi-aplikasi pendukung Snort diguna menjadikan IDS Snort lebih mudah dikelola dan monitoring seperti Barnary APIs pada Linux base, yang mana aplikasi pendukung tersebut untuk menerjemahkan data hasil IDS Snort untuk kemudian ditampilkan menggunakan web server sehingga menjadikan Snort lebih mudah dibaca serta dikelola oleh keamanan jaringan. Nah, ini adalah salah satu gambaran hasil pemasangan salah satu aplikasi pendukung Snort sebagai web server data Snort yaitu base. Tahapan selanjutnya setelah implementasi sistem keamanan jaringan IDS Snort yaitu pengujian penggunaan jaringan beserta sistem keamanan jaringan IDS Snort. Pada tahap ini, langkah yang dilakukan yaitu melakukan simulasi
konektivitas antar perangkat yang terhubung dan juga antar jaringan. Nah, ini adalah gambaran yang dilakukan pada salah satu aplikasi Command Prompt. Ini adalah salah satu pengujian jaringan dilakukan text swing antar perangkat seperti ditunjukkan pada gambar yang ada pada gambar yang tertera pada gambar di bawah ini. Untuk pengujian IDS Node dilakukan uji validitas konfigurasi Snort guna mengetahui apakah IDS Node sudah siap dan bisa untuk digunakan. Nah, ini adalah salah satu gambaran hasil pemeriksaan validitas konfigurasi IDS Node pada server. Langkah berikutnya yaitu pengujian penempatan snort sesuai pada desain rencana penempatan snort pada dua posisi. Kemudian, pada setiap penempatan snort tersebut akan diberikan pengujian serangan terhadap snort. Pengujian yang diberikan antara lain Force Scanning, SSH, dan DOS. Pada setiap penempatan snort di kedua posisi pada jaringan akan diberikan 3 macam tersebut. Ini adalah satu gambaran proses pengujian yang diberikan dengan pengujian serangan DOS terhadap server snort. Pada IDS snort, kemudian aktivitas serangan DOS tersebut dilakukan, snort dapat mendeteksi aktivitas tersebut untuk kemudian dapat menjadi peringatan kepada selaku pengelola jaringan sehingga dapat segera diberikan tindakan pencegahan untuk mengamankan jaringan yang dikelola. Nah, ini adalah salah satu hasil pendeteksian aktivitas DOS terhadap snort yang tampil pada terminal. Dari dua pengujian penempatan snort dalam jaringan yang sudah penulis menyimpulkan bahwa penempatan snort dalam lebih baik dan lebih aman dibandingkan dengan penempatan snort luar. Sesuai dengan hasil pengujian yang sudah penulis lakukan, snort dalam berhasil berfungsi sebagai fungsi dari IDS maupun IPS. Sedangkan pada penempatan snort luar, dikarenakan perbedaan segmen jaringan, snort tidak dapat bekerja dengan maksimal sebagaimana mestinya fungsi IDS maupun IPS. Pada penempatan snort luar, snort hanya dapat mendeteksi sumber IP dari IP router saja, tanpa bisa mendeteksi sumber IP penyerang secara langsung, sehingga tidak dapat terhubung langsung dengan segmen jaringan yang berbeda walaupun sudah dikonfigurasi bagian routing pada router. Kemudian, pengaruh keamanan jaringan pada laboratorium setelah dipasang sistem IDS Node dapat membuat keamanan pada jaringan laboratorium yang sebelumnya belum ada sistem keamanan seperti IDS, melainkan hanya melalui monitoring dan langsung melalui router. Dengan adanya layanan snort pada jaringan, pengelola akan mudah dapat membuat konfigurasi keamanan dan dengan konfigurasi melalui rules snort. Pada rules tersebut dapat dibuat dan dirubah sesuai dengan keinginan ataupun kebutuhan pengelola jaringan, sehingga ketika aktivitas yang tidak sesuai atau ada aktivitas serangan akan otomatis terdeteksi sesuai konfigurasi pada rules tersebut kemudian dapat langsung diberikan. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut. 1. Setiap penempatan snort agar snort dapat berfungsi sebagai fungsinya sebagai IDS maupun IPS dan lebih safety dalam mengelola jaringan. Pada setiap penempatan snort diberikan jaringan terdiri sesuai kebutuhan masing-masing jaringan, sehingga mengelola jaringan pun juga akan lebih mudah dalam mengelola dan mengamankan jaringan.
2. Penempatan snort dalam lebih baik dari segi fungsi kinerja IDS dibandingkan dengan penempatan snort luar. 3. Agar snort bisa lebih mudah untuk dimonitoring serta dibaca datanya, perlu untuk memasang aplikasi pendukung snort seperti BS ataupun Snorbi sebagai monitoring GUI no snort dengan web server Bernard sebagai penerima output file agar dapat lebih mudah dibaca dan dapat dikelola melalui database MySQL maupun aplikasi pendukung lainnya yang dapat menjadikan snort lebih mudah dikelola oleh pengelola jaringan. 4. Pada laboratorium setelah dibuatkan sistem keamanan jaringan lebih aman dan terpantau akses trafik jaringan. Nah, sekian dan terima kasih atas presentasi yang saya teliti. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.